Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa PKI semuanya, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini, mata kuliah psikologi konseling, kita membahas tentang konsep dasar konseling. Konsep dasar konseling yang akan kita bahas di sini itu membicarakan tentang apa sih konseling itu? Nah, kan mahasiswa semuanya pasti udah tahulah apa pengertian dari konseling. Nah, namun di dalam mata kuliah ini ingin kembali mengingatkan atau mungkin ada satu konsep yang keliru. Nah, di sini akan menekankan kembali apa sih sebenarnya konseling itu gitu. Jadi di dalam suatu proses yang dikatakan konseling, di situ itu ada hubungan di mana ada konselor dengan klien. Nah, hubungan itu merupakan benang merah. Benang merah dalam proses konseling. Kalau tidak ada hubungan yang baik atau tidak terjalin suatu hubungan yang baik, maka konseling tidak akan berhasil atau tujuan konseling tidak akan tercapai. Nah, dalam konseling terjadi pertemuan antara konselor dengan klien melalui serangkaian wawancara. Nah, itu adalah konsep dasarnya. Itu apa itu konseling? Nah, itu pertemuan antara klien dengan konselor melalui serangkaian wawancara. Dari konsep dasar yang mengatakan konseling itu adalah hubungan antara klien dengan konselor. Nah, banyak para ahli yang mengembangkan pengertian atau apa itu konseling. Salah satunya adalah Sostrom dan Bremer. Nah, Sostrom dan Bremer ini menguraikan karakteristik yang dikatakan bahwa hubungan konseling itu bagaimana. Nah, ini ada beberapa hal, beberapa karakteristik yang mengatakan bahwa itu adalah suatu hubungan konseling. Nah, yaitu apabila pertama suatu hubungan yang bersifat unik dan umum. Dikatakan unik dan umum di sini artinya bukan suatu hubungan wawancara yang biasa. Bukan suatu hubungan wawancara antara misalnya guru dengan muridnya atau antara dokter dengan pasiennya atau antara mahasiswa dengan dosennya, bukan. Tetapi di dalam proses konseling itu ada suatu hubungan yang unik tapi umum. Nah, tapi umum di situ. Jadi, sesuatu yang unik itu adalah ada hal-hal yang dibicarakan, ada sesuatu hal yang dijaga, ada sesuatu hal yang dibahas. Namun, nah karena uniknya itu bukan sesuatu yang berbentuk nasihat atau bukan berbentuk suatu arahan atau berbentuk suatu perintah dan sebagainya. Nah, tapi ini adalah suatu hubungan yang bersifat unik. Kemudian yang kedua, di situ adanya keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas. Maksudnya, di dalam suatu proses konseling itu tidak boleh monoton antara objektivitas dan subjektivitas. Artinya, proses hubungan itu tidak boleh objektif saja atau tidak boleh subjektif saja. Namun, harus seimbang antara objektivitas dan subjektivitas. Nah, artinya
kita tidak boleh memberatkan salah satu dari objektivitas dan subjektivitas ini. Artinya dua-duanya harus diperhatikan. Nah, misalnya di dalam suatu proses konseling antara guru dengan siswa. Artinya antara guru BK dengan siswanya. Di situ sang guru tidak boleh terlalu subjektivitas. Artinya misalnya guru BK itu melihat bahwa anak ini seorang siswa yang nakal. Nah, artinya subjektivitasnya itu tidak terlalu menonton memperhatikan bahwa ini adalah anak yang nakal. Tapi kita harus objektivitas. Nah, tapi kita juga tidak boleh terlalu objektivitas. Walaupun dia nakal, objektivitasnya itu apa dan bagaimana, itu objektivitasnya juga tidak perlu kita tonjolkan bahwa anak ini bukan nakal, anak ini melakukan hal itu karena dia punya latar belakang dan sebagainya. Nah, objektivitas ini tidak boleh kita lebih ditonjolkan. Nah, jadi itulah katakan bahwa adanya keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas. Kemudian adanya keseimbangan antara unsur kognitif, intelektual, dan konotatif. Nah, sekali lagi bahwa memang dalam proses konseling diperlukan intelektual atau kognitif dan juga konotatif, tapi keduanya ini harus seimbang. Sikap perasaan dan nalar intelektual individu klien kita itu harus seimbang. Jangan kita terlalu menonton kepada pengetahuannya, kognitifnya, atau jangan kita terlalu menonton kepada perasaannya. Nah, jadi semuanya secara keseluruhan harus kita perhatikan dan harus kita seimbangkan gitu. Begitu juga dengan keseimbangan antara kesamar-samaran dan kejelasan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh samar-samar atau tidak boleh jelas. Di sini harus ada sesuatu yang harus kita samar-samarkan. Tapi ada juga yang sesuatu yang harus kita jelaskan. Nah, jadi di sini menonjolkan sesuatu kejelasan saja itu tidak boleh, atau menonjolkan kesamar-samaran saja itu juga tidak boleh. Jadi misalnya dalam proses konseling itu anak itu punya sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Nah, di situ kita mengungkapkannya selalu disamar-samarkan, selalu dengan simbol-simbol dan sebagainya. Kemudian apapun yang katakan selalu kita memberikan dengan simbol-simbol, tidak kita berikan suatu kejelasan. Nah, itu juga tidak baik. Jadi ada sesuatu hal yang harus kita informasikan dengan suatu kejelasan, tapi ada sesuatu hal yang kita berikan informasi dengan kesamar-samaran gitu. Begitu juga dengan keseimbangan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga kita berikan di dalam proses konseling itu sesuatu yang seimbang, di mana keseimbangannya antara tanggung jawabnya dia sebagai klien, misalnya dia sebagai posisi sebagai anak, atau posisi dia sebagai orang siswa, atau dia posisi sebagai adik dan kakak dan lain sebagainya. Di situ ada, kita harus memposisikan tanggung jawabnya itu seimbang. Jadi tidak menonton, misalnya kita menontonkan karena dia siswa kita, maka kita memberikan tanggung jawabnya dia hanya sebagai seorang siswa. Kamu sebagai siswa harus bertanggung jawab, harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Tidak. Tapi kita juga melihatnya juga tanggung jawabnya dia sebagai seorang anak, tanggung jawabnya dia sebagai kakak dan lain sebagainya. Nah, dari karakteristik yang diungkapkan tadi, maka terbentuklah suatu
suatu pengertian konseling, di mana dari karakteristik tadi, maka kita mendapat suatu bayangan apa itu konseling. Nah, di sini Kavanagh itu mendefinisikan konseling, ya, banyak sekali para ahli yang mendefinisikan konseling, tapi Ibu mengambil di sini yang menurut Kavanagh. Kenapa Kavanagh? Karena kalau Ibu lihat bahwa pengertian konseling yang diungkapkan oleh Kavanagh ini merupakan suatu pengertian yang kompleks, ya. Jadi pengertian yang kompleks lebih jelas, lebih detail, sehingga masuk ke dalam karakteristik hubungan konseling tadi. Nah, Kavanagh mengungkapkan bahwa konseling itu adalah suatu hubungan antara seorang petugas bantuan yang terlatih. Nah, makanya biasa dikatakan petugas ini adalah konselor. Jadi, petugas bantuan yang terlatih dengan seorang yang meminta bantuan. Jadi di dalam proses konseling ini ada dua, yaitu adanya seorang yang memberikan bantuan dan seorang yang meminta bantuan. Tapi orang yang memberi bantuan ini adalah orang yang terlatih, dan orang yang meminta bantuan ini adalah orang yang memang perlu, ya, perlu minta suatu bantuan gitu. Nah, di mana keterampilan petugas bantuan tersebut beserta suasana yang diciptakan dapat membantu orang belajar berhubungan. Jadi, di dalam proses bantuan itu, ya, diciptakanlah suatu hubungan di mana orang yang minta bantuan itu mendapatkan suatu proses pembelajaran. Jadi di situ ada orang yang belajar, membantu orang belajar. Belajar apa? Belajar dalam memahami siapa dirinya, memahami apa yang ada di dalam dirinya, bagaimana dia berhubungan dengan dirinya. Jadi di situ dia mengetahui siapa dirinya, apa potensinya, apa yang dipikirkannya, dan sebagainya. Nah, dengan dia belajar memahami dirinya, di situ orang itu akan memperoleh sesuatu yang maksimal, sehingga dengan dia mengetahui siapa dirinya, kemudian dia juga belajar tentang orang lain, siapa orang-orang yang berada di sekitarnya, bagaimana potensi orang yang di sekitarnya, apa yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana, itu akan mendapatkan suatu hasil, yaitu menghasilkan suatu pertumbuhan. Nah, maksudnya pertumbuhan di sini adalah menghasilkan suatu perkembangan atau suatu pemikir yang lebih baik, yaitu dia dapat solusi dari pemecahan masalahnya. Nah, itulah proses konseling. Proses konseling suatu hubungan atau proses orang menghasilkan sesuatu pemecahan masalah dari dia memahami dirinya dan memahami orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan konseling menurut Kavanagh. Nah, dari pengertian Kavanagh tadi tentang konseling, bisa kita ambil kunci atau unsur dari pengertian tadi. Di sini bisa dilihat ada 7 unsur kunci pengertian atau definisi dari konseling. Jadi, Kavanagh itu mengatakan bahwa di dalam proses konseling itu ada petugas bantuan yang profesional, yang terlatih. Nah, jadi ada petugas bantuan yang profesional atau yang terlatih, yang disebut konselor. Yang kedua, bahwa konselor itu berada dalam suatu interaksi dengan konseli melalui hubungan yang bersifat membantu. Jadi di dalam suatu proses konseling itu, konselor itu berada di dalam suatu situasi di mana si konselor itu memberikan bantuan.
memberikan bantuan kepada kliennya gitu. Kemudian yang ketiga, karakter kunci dari pengertian itu tadi adanya seorang konselor profesional yang perlu memiliki keterampilan dan kepribadian yang menunjang. Nah, kalau konselor itu tidak terampil, tidak punya kepribadian yang menunjang, maka tidak dikatakan konseling. Nah, misalnya seperti tadi yang Ibu katakan ya, antara guru atau wali kelas kepada siswanya. Nah, di situ seorang guru tersebut tidak profesional atau dia tidak punya keterampilan konseling, walaupun misalnya dia punya kepribadian yang baik, punya kepribadian yang tulus, jujur, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak punya keterampilan konseling, maka tidak bisa dikatakan itu proses konseling. Kemudian yang keempat, seorang konselor membantu orang untuk belajar. Ini berarti bahwa konseling itu merupakan suatu proses pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran dari belajar tentang siapa dirinya, belajar tentang kepribadian dirinya, sifatnya, masalahnya, orang lain yang berhubungan dengan masalahnya, dan sebagainya. Jadi di situ ada proses pembelajaran. Kalau di dalam proses konseling itu, si konselor yang punya keterampilan yang terlatih itu akan mengarahkan, ya, akan mengarahkan konsep pola pikir sehingga terjadinya proses pembelajaran si klien terhadap dirinya. Itu yang keempat. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya ya. Oke, yang kelima, kunci dari pengertian konseling menurut Kavana tadi adalah di dalam proses konseling itu ada orang yang belajar berhubungan dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Siapa itu? Kliennya. Ya. Jadi di dalam konseling bahwa di situ ada yang belajar berhubungan dengan dirinya dan dengan orang lain. Jadi setiap dalam proses konseling kita selalu membawa konsep diri si klien itu adalah orang yang sedang belajar tentang siapa dirinya, siapa orang lain, bagaimana peran orang lain, bagaimana peran dirinya, dan sebagainya. Nah, itu ada proses-proses pembelajaran. Kemudian yang ke-6, orang belajar berhubungan menuju pertumbuhan yang lebih produktif. Artinya, klien yang belajar itu akan menjadi suatu proses yang lebih baik. Artinya, dengan dia memahami dirinya, dengan dia memahami orang lain, maka dia mendapatkan suatu pola pikir yang baru, mendapatkan suatu kebijakan atau solusi. Nah, itu adalah suatu pertumbuhan yang lebih produktif, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, jadi di dalam proses konseling itu merupakan suatu hubungan antara konselor dengan orang yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi di dalam proses konseling itu adanya suatu hubungan ya antara seorang konselor dengan orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau misalnya orang yang kita ajak proses konseling itu atau kliennya itu tidak membutuhkan bantuan atau tidak mau berbicara dengan kita atau tidak setuju dengan suatu proses pembicaraan atau wawancara itu, maka itu bukan konseling. Nah, oleh sebab itu makanya kalau sebelum konseling kita harus menjalin suatu hubungan attending dulu untuk supaya terjalin suatu hubungan yang baik dan si klien menyadari bahwa dia itu sangat membutuhkan bantuan pada konselor. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materinya. Jadi, pembahasan tentang pengertian konseling tadi hanya sebagai pengantar ya,
pengantar bagaimana kita memahami konseling sebagai konsep dasar mata kuliah ini. Jadi yang kita bahas topik ini yaitu tentang konseling dan psikoterapi, efektivitasnya konseling dan manfaat mempelajari konseling. Dari 3 hal ini yang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang konseling dan psikoterapi. Nah, untuk slide ini, di situ Ibu tulis pendapat mahasiswa tentang konseling dan psikoterapi. Nah, kenapa Ibu selipkan di PowerPoint ini? Ada satu tujuan yang Ibu inginkan, yaitu mahasiswa tidak skip slide Ibu. Artinya begitu lihat slide 1, 2, udah selesai, tinggalkan atau dilewati dan lain sebagainya. Nah, Ibu mau menyelipkan di sini supaya mahasiswa melihat sampai selesai PowerPoint ini. Jadi ada tugas untuk kalian mengungkapkan ya, apa sih pendapat kamu tentang konseling dan psikoterapi. Nah, tugas ini silahkan kalian tulis, kemudian kita bahas lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, kita bahas tentang apa itu konseling dan psikoterapi. Nah, kalau kita lihat sepintas bahwa di situ antara konseling dengan psikoterapi itu ada persamaan, tapi juga ada perbedaannya. Jadi memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaan dan perbedaan itu juga merupakan suatu yang perlu kita pahami, ya, apa perbedaannya, apa persamaan dan sebagainya. Dari perbedaan antara konseling dan psikoterapi itu juga mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Perbedaan keduanya itu kalau dilihat bahwa tidak bisa tidak dibuat secara jelas, tapi banyak yang kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konselor dengan psikoterapis. Nah, ini perbedaan antara konseling dan psikoterapis. Kita lihat dulu di kolom konseling. Di kolom konseling itu kita lihat kliennya itu adalah orang-orang yang masih tergolong normal. Tetapi kalau psikoterapis, pasiennya itu adalah orang-orang yang mendapat gangguan jiwa. Nah, kemudian di dalam proses konseling itu bersifat edukatif atau pengembangan atau pembelajaran. Kemudian ada sportivitasnya, ada supportnya, ada motivasinya. Di mana dalam proses itu juga berorientasi kesadaran dan jangka pendek. Artinya di dalam proses itu hanya dengan jangka pendek saja kita sudah bisa memberikan orientasi tentang berorientasikan klien itu terhadap kesadaran dirinya. Nah, tapi kalau di psikoterapis itu bersifat rekonstruktif, artinya sesuatu yang kompleks. Nah, kompleks rekonstruktif itu semuanya terlibat, ya, dari masa lalunya, kemudian masa sekarangnya, masa waktu dia lahir, dari didikan orang tuanya, lingkungannya dan sebagainya, itu semuanya sangat rekonstruktif dan konfrontif dan jangka panjang. Kemudian kalau konseling itu hanya terstruktur dan terarah pada tujuan-tujuan yang terbatas dan konkret. Jadi hanya
dalam suatu ruang lingkup yang kecil, gitu, yang terbatas. Tapi kalau psikoterapis itu ruang lingkupnya sangat luas. Tujuannya juga tujuan yang lebih jauh gitu, untuk kenormalan jiwa seseorang. Tapi kalau konseling tujuannya agar hanya dia mempunyai pola pikir yang positif. Nah, itu adalah suatu perbedaan antara konseling dan psikoterapis. Oke, jadi pertemuan ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi materi masih dengan topik ini ya, karena kita baru membahas satu topik. Ada dua subtopik lagi yang akan kita bahas, karena Ibu pikir kalau terlalu banyak kayaknya jenuh ya mendengar suara Ibu. Baik, Ibu akhiri kuliah kita. Nanti kita lanjutkan lagi di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.